Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan lanjutan pembahasan KSM 2019 tingkat nasional bagian ketiga. Nah, kali ini kita akan melanjutkan membahas soal nomor 4 dengan nomor 5. Oke. Nah, nomor 4. Nomor 4 ini enggak terlalu panjang ya. Itu ada dua konsep, yaitu konsep keuntungan. Sebenarnya satu konsep sih ya, konsep keuntungan mekanik. Cuman ada dua pesawat sederhana di sini, yaitu katrol dengan roda atau gear. Nah, kita lihat di sini ada beban W ya. Beban W-nya bermasa nggak bermasa sih, dengan berat 144 Newton ya. Jadi W-nya di sini adalah 144 Newton dan dia ditopang oleh 3 tali. Nah, masalahnya adalah 3 tali ini terhubung ke masing-masing katrol. Nah, yang terhubung ke sini adalah katrol bebas. Kemudian katrol bebasnya terhubung ke katrol yang tetap. Jadi yang bawah ini adalah katrol bebas. Ada 3 buah. Kemudian ada katrol tetap. Ada 2 buah. Nah, konsepnya adalah teman-teman, keuntungan mekanik untuk katrol bebas itu adalah 2. Sementara keuntungan mekanik untuk katrol tetap itu adalah 1. Ya, jadi katrol tetap ini cuma merubah arah gaya aja, nggak mempermudah kerjaan ya, nggak memperkecil gaya. Nah, jadi total keuntungan mekanik katrol itu berarti keuntungan mekanik total pada katrol itu adalah 2 kali 3, jadi 6. Oke. Jadi 144 ini nanti kebagi 6 ya. Tapi sebelum itu talinya itu dihubungkan lagi dengan gear. Nah, jadi kita harus tahu konsep keuntungan mekanik pada gear. Jadi kalau ada gear seperti ini, yang dilihat adalah gear yang bersentuhan, teman-teman. Nah, jadi yang bersentuhannya aja yang dilihat. Jadi keuntungan mekanik gear itu adalah jari-jari output dibanding jari-jari input. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini mulai dari kanan saja itu ada roda 1 bersentuhan dengan roda 2. Kemudian roda 3 bersentuhan dengan roda 4. Ya, roda 4 bersentuhan dengan roda 5 bersentuhan dengan roda 6 ya. Ini saya perbesar ya, teman-teman, biar bisa lihat. Nah, di sini. Ya, begini dia gambarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, si R1 bersentuhan dengan R2. Jadi di sini kita buat keuntungan mekanik total itu sama dengan keuntungan mekanik antara roda 1 dengan roda 2 gitu ya, ditambah keuntungan mekanik roda 3 dengan roda 4, ditambah lagi keuntungan mekanik roda 5 dengan roda 6 gitu. Nah, masing-masing keuntungan mekanik itu tadi kita masukkan, berarti nilai keuntungan mekanik roda 1 dan roda 2, berarti inputnya roda 1, outputnya roda 2, berarti R2 per R1 ditambah R4 per R3 ditambah R6 per R5. Nah, dengan memasukkan nilai, kita kembali perkecil, masukkan nilai masing-masing. Kita bisa masukkan nilai R2 sama dengan R4 sama dengan R6 itu R per 2 dibanding R1-nya itu R ditambah R4 itu juga R per 2 dibanding R3-nya adalah R per 4 nggak muat, R per 2 dibanding R per 4 ditambah R6-nya R per 2 dibanding R5 R per 4 ya. Oke, ini hasilnya berapa ini? R-nya coret berarti setengah, ditambahin R-nya coret berarti 1/8 ya. Ya kan? Ditambahin 1/8. Loh, bentar aneh nih, salah.
setengah udah benar. Kemudian R setengah per seperempat itu berarti 2 ya. Bentar teman-teman, bentar. Keuntungan mekanik itu bukan ditambah, tapi dikali. Sorry. Jadi salah di awal nih, pantesan aneh. Oke. Dia dikali ya teman-teman, bukan ditambah. Oke, kita buat warna merah karena tadi salah. Kali, dan kali. Gitu ya. Jadi, oke. Dikali 4/2 kan dibalik ya teman-teman, 1/2 per 1/4 berarti 4/2 berarti 2 dikali 2 ya, 2-nya hilang. Berarti total keuntungan mekanik pada gear 2. Nah, sehingga keuntungan mekanik totalnya antara roda dengan gear berarti dikali juga gitu ya. Kita bisa buat di bawah sini. Jadi KM total itu sama dengan 6 dikali 2. Keuntungan mekanik katrol 6, keuntungan mekanik apa tadi? Gear adalah 2. Nah, maka nilai keuntungan mekanik totalnya adalah 12. Maka gaya F-nya itu kan rumus umumnya gini ya teman-teman ya. Keuntungan mekanik sama dengan W per F gitu ya. Jadi F sama dengan W per KM. Berarti 144 dibagi 12 sama dengan 12 Newton gitu ya. Jadi jawabannya yang delta. Oke, begitu. Nah, ini saya buat biar teman-teman yang mau screenshot gampang. Jadi ini soalnya ya. Kemudian ini penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 5. Nah, untuk soal ini itu banyak trigonometrinya. Oke. Nah, di sini syarat untuk bisa mengerjakan soal ini adalah teman-teman sudah khatam, sudah paham itu tentang aturan sinus, aturan kosinus gitu ya. Pokoknya berkaitan dengan trigonometri. Kemudian ada rumus sudut ganda nanti ya, sin theta tambah alfa gitu ya, atau cos theta tambah alfa, atau tan alfa tambah theta gitu. Jadi rumus penjumlahan sudut trigonometri. Oke, kita langsung saja menyelesaikan. Di sini konsep mekanika robot pertama kali diperkenalkan oleh Abu Al-Is Ibnu Isma, panjang namanya. Dalam kitab itu, nama kitabnya berikut adalah gambar manuskrip Al-Jazari. Nah, disingkatnya adalah ini robot yang dibuat oleh Al-Jazari dan model logam, model robot lengan atau arm, dua sendi yang bergerak pada bidang kartesian. Jadi ini seperti lengan kita ya. Jadi ada tangan dan ada lengan gitu. Jadi ada L1 dan ada L2. Jika sendi pertama memiliki panjang L1 membentuk sudut theta 1 terhadap sumbu X, sedangkan sendi kedua memiliki panjang L2 serta membentuk sudut theta 2 terhadap sumbu theta 1 terhadap sudut theta 1, maka persamaan kinematika inverse. Nah, jadi ini konsepnya adalah kinematika inverse ya, yang ditunjukkan oleh besar sudut theta 1 dan theta 2 sebagai fungsi dari koordinat kartesian. Nah, ini jangan bingung ya teman-teman ya. Jadi maksud inverse-nya itu di sini adalah misalnya kita dapat misalnya sin theta gitu ya. Sin theta sama dengan setengah, maka theta-nya bisa kita tulis menjadi sin pangkat min 1 setengah, atau teman-teman boleh tulis theta sama dengan ARC sin setengah. Nah, ini maksudnya inverse-nya ini gitu ya. Jadi jawabannya dalam bentuk sudut, bukan dalam bentuk sin-nya gitu. Oke, makanya di sini jawabannya arcus tan atau arcus cos. Jadi sebenarnya yang kita cari di sini nanti adalah nilai tan theta-nya apa, tan theta 1 dengan nilai cos theta 2-nya apa gitu. Kemudian sisanya tinggal diinversekan saja arcus cos dengan arcus tan. Oke. Simpelnya begitu. Jadi kita cari nilai tan theta 1 dengan cos theta 2. Nah, biar mudah gambar ini kita gambar yang simpelnya dulu, karena di sini adalah
gambar lengkapnya ya. Jadi ada sudut theta 1, theta 2, ada alfa, ada beta, ada R1, R2. Ini udah kacau gambarnya karena versi gambar lengkapnya. Oke, biar mudah kita buat gambar yang simple dulu sesuai dengan yang kita butuhkan dulu. Nah, kalau kita lihat gambar ini teman-teman, yang paling mudah ini adalah kita cari theta 2 lebih dulu. Karena theta 2 itu dipengaruhi oleh L2. Sedangkan nanti theta 1 itu masih berhubungan dengan R2, jadi agak ribet. Jadi paling mudah adalah kita cari L2 dulu, gitu ya. Nah, jadi kita gambar dulu. Saya buat di sini gambarnya lebih kurang begini ya. Set gitu ya. Kemudian apa ya, kita buat sumbunya dulu lah. Nah gitu ya, lebih kurang. Nah ini sumbu X nya dan sumbu Y nya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian di sini tadi kita lihat ada titik P di ujung ya. Di ujung sini ada titik P, X, Y. Kita buat di sini. Ini adalah titik P nya. Titik P ini bernilai X, Y. Maka titik P ini dia cocoknya begini teman-teman. Tetap ke bawah. Sini. Nah, begini ya, titik P lebih kurang. Di sininya X, di sininya Y. Ya. Atau kita buatnya gini, X dan Y nya dalam bentuk segitiga aja ya teman-teman ya. Jadi maksud dia ini adalah X itu yang mendatar ini, Y nya yang lurus gitu ya. Ini. Nah begitu. Ya paham ya teman-teman ya. Kemudian di sini X, di sini Y. Nah begitu. Kemudian kita juga bisa buat di sininya itu, anggap aja ini apa ya, ini C. Anggap saja ini C. Nah itu kan segitiga ya teman-teman ya. Itu segitiga, cuman ini agak miring sedikit. Sebentar kita hapus dulu lah, nggak enak lihatnya karena miring. Nah lebih kurang begini. Oke. Nah kemudian apalagi ya, sudutnya kita lihat dulu sudut yang bawah itu theta 1, yang atas theta 2, alfa dan beta. Berarti gini, yang ini theta 1, perpanjangan di sini theta 2 ya. Kemudian yang ini tadi beta, yang kecil di sini alfa. Kita lihat lagi biar nggak salah. Alfanya ya betul, alfanya di sini ya. Itu kan berarti ini dia alfanya nih. Kemudian beta itu yang sudut paling besarnya di sini adalah si beta, si bosnya itu si beta. Nah begitu ya. Nah berarti yang ini teman-teman, yang sudut di sini itu adalah 180 kurang theta 2. Gitu ya. 180 kurang theta 2. Nah, pertama kita cari dulu nilai theta 2 lah. Kita ambil segitiga ini. Ya, ini saya gambar yang lain. Saya gambar yang lain di sini. Set dengan ini tadi. Nah, perhatikan itu teman-teman. Gambar kita ini, yang ininya adalah L1, yang ini L2, yang gambar tadi ya, L1 dan L2. 1 dan L2. Kemudian yang miring ini adalah C. Nah, di mana kita tahu C kuadrat ini bernilai X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya kan? Sesuai Pitagoras. C itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. C kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat. Itu dapat dari Pitagoras. Kemudian
Kita gambar sudut ini nih. Sudut ini tadi adalah 180 kurang theta 2. Nah, kita kemudian teman-teman pakai aturan cos untuk ini. Kita gunakan aturan cos. Aturan cos untuk di sini ya. Nah, aturan cos itu sudut yang nilai kuadrat dari di depan sudut. Jadi C, kita ambil sisi C lah. C kuadrat sama dengan L1 kuadrat ditambah L2 kuadrat gitu ya, dikurang 2 L1 kali L2 kali cos 180 kurang theta 2. Nah, ini adalah aturan kosinus teman-teman. Buat yang belum familiar silahkan di googling dulu ya, bagaimana menggunakan aturan kosinus. Udah. Kemudian di sini ada identitas trigono sedikit ya, yaitu cos 180 kurang theta 2. Oke, cos 180 kurang theta 2 itu menjadi min cos theta 2. Nah, ini nanti teman-teman pakai rumus sudut penjumlahan sudut ya. Jadi ini matematikanya adalah cos 180 kurang ya, atau ini saya buat dalam bentuk umum ya, cos alfa plus minus beta itu berubah menjadi cos minus plus, nah ini nggak muat pula di sini, sin kali sin. Nah gini, jadi perubahannya ini sebenarnya teman-teman. Apa ini? Nggak muat pula nih. Oke, gini. Oke. Nah, jadi dari sini teman-teman akan dapatkan bahwa nilai yang ini ya, itu berubah menjadi min cos theta 2. Ya, itu berubah menjadi min cos theta 2. Nah, karena min dikalikan ke depan sini, maka hasilnya jadi C kuadrat sama dengan L1 kuadrat tambah L2 kuadrat ditambah 2L1 kaliin L2 cos theta 2. Nah, dari sini tentu kita akan langsung dapat cos theta 2 ya, nggak muat nih, kita buat di bawahnya. Kita buat nilainya cos theta 2. Atau sebelumnya kita ganti dulu nilai C nya teman-teman. C kuadrat tadi berubah menjadi X kuadrat Y kuadrat ya. Karena C itu nggak diketahui, yang diketahui adalah X. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan L1 kuadrat tambah L2 kuadrat ditambah 2 L1 L2 cos theta 2. Nah, di sini cos theta 2 sama dengan X1 kuadrat tambah, kok X1 sih? X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya, kurang L1 kuadrat kurang L2 kuadrat per 2L1 L2. Nah, di sini kita akan dapatkan nilai theta 2. Berarti theta 2 sama dengan ARC cos ya, ARC cos dalam kurung X kuadrat Y kuadrat kurang L1 kuadrat L2 kuadrat per 2L1 L2. Nah, kita lihat dulu pilihan jawaban yang seperti ini ada apa enggak. Arcus cos, semuanya pasti arcus cos. X kuadrat Y kuadrat minus L1 L2. X kuadrat Y kuadrat minus L1 L2 2L1 L2. Di bawahnya 2L1 L2. Berarti di sini kita udah dapat dua pilihan yang tidak mungkin. Gitu ya. Nah, sayangnya kita punya dua pilihan yang mungkin. Seandainya sisa satu udah pasti jawabannya itu ya, tapi karena sisa dua mau nggak mau kita harus mencari theta satu lagi. Oke. Nah, ini soal level nasional teman-teman, memang berbeda jadi agak panjang dia. Jadi kita dipersulit, udah dapat theta 2 harus cari theta satu lagi ternyata, karena theta 2 yang memenuhi ada 2.
Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan cari theta 1 berarti. Nah, untuk theta 1 kalau kita lihat pilihan jawabannya adalah dalam bentuk tangan ya. Dalam bentuk tangan. Maka kita gambarkan ulang lah ya. Gambarkan ulang ini di bawah sini biar mudah. Biar nggak kacau gambar yang atas. Ya, ini kita beri batasan dulu. Sekarang kita cari theta 1. Oke. Kemudian kita buat di sini dulu. Ini batang 1 tadi. Ya, kemudian ini batang 2. Kemudian kita ambil tadi garis yang ini. Nah, ya. Ini adalah nilai C kuadrat tadi ya. Kemudian yang sudut kecil di sini ini adalah sudut alfa. Kemudian yang ini dengan yang ini itu adalah X dan Y tadi. Nah, di sini kita bisa dapat tuliskan begini teman-teman. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa ya kan. Ini kan apa namanya identitasnya. Tan alfa, sin alfa, cos alfa. Udah, kemudian kita juga bisa ambil tadi sudut B. Ya, ambil sudut B tadi. Sudut B adalah sudut yang paling besar tadi yang ini. Ini sudut beta bukan B. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa tan beta sama dengan Y per X ya. Tan itu demi depan, demi desa, depan per samping. Oke, maka kita bisa dapatkan di sini tan beta. Dah. Kemudian dari gambar segitiga ini ya, segitiga antara si C, L1, L2. Oke. Dengan sudut ya, dengan sudut yang ini. Dengan sudut 180 kurang apa ini tadi? Kurang theta 2 ya. Itu kita bisa buat aturan kosinus. Kalau tadi aturan udah ya tadi ya, kita buat aturan kosinus ini udah tadi. Yang belum itu iya, ini udah kita tadi ya. Yang untuk cari theta 2 ya. Udah kita buat ini. Berarti kita bisa pakai lagi aturan kosinusnya sekarang dengan sudut alfa teman-teman. Nah, gitu aja. Jadi kita pakai lagi aturan kosinus. Aturan kosinus kita pakai lagi, tapi sekarang patokan kita sudut alfa. Kalau tadi patokan kita adalah sudut 180 kurang theta 2, maka kalau patokan ini 180 kurang theta 2, sisinya itu adalah sisi C. Nah, sekarang patokan kita adalah alfa sudutnya, maka patokan kita, karena patokan kita sudut alfa, maka nilainya L2 ya. Jadi L2 sama L2 kuadrat, L1 kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2L1 kaliin C dikaliin cos alfa. Nah, disinilah kita akan dapat nilai cos alfa untuk isi ke sini nanti teman-teman. Gitu ya. Untuk diisi ke situ. Jadi C-nya dimasukkan lagi. Apa sih tadi C-nya? Itu adalah X kuadrat Y kuadrat ya. Maka di sini kita input dulu L2. Ingat ya, kita mau cari cos alfa ya. L2 kuadrat, L1 kuadrat ditambah C kuadrat itu adalah X kuadrat Y kuadrat kurang 2L1. Nah, nilai C itu berarti akar dari X kuadrat Y kuadrat ya kan. Karena C kuadrat itu X kuadrat Y kuadrat. Berarti kalau C aja kan akar berarti. Cos alfa. Udah. Kemudian kita lanjutkan, kita ambil cos alfa aja. Kita ambilnya cos alfa. Cos alfa sama dengan bawa ke sebelah kiri ini karena min ya. Berarti L1 kuadrat kurang L2 kuadrat ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat per
2L1 kali akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita di sini udah dapat nilai cos teman-teman ya. Ingat ya, kita harus jawabannya dalam variabel yang diketahui. Oh ya, sebelumnya teman-teman tahu kan kenapa kita mencari tan alfa dan tan beta? Karena kita mau cari theta 1. Ya, ini saya lupa bilang di awal ya. Coba perhatikan di sini kan beta yang merah ini ya. Beta ini adalah yang merah, yang sudut paling besar. Sementara theta 1 itu letaknya di sini. Nah, kita tahu di sini theta 1 itu dari bentuk ini theta 1 itu adalah beta dikurang alfa. Ya, karena pilihan jawabannya, perhatikan, pilihan jawabannya adalah dalam bentuk tan, theta 1 itu dalam bentuk tan, maka kita carinya begini teman-teman ya. Ini idenya tadi. Tan theta 1 itu sama dengan tan beta kurang alfa. Nah, itu target kita sebenarnya teman-teman. Tan theta 1 adalah tan beta kurang alfa. Nah, makanya kita cari tan beta berapa, tan alfa berapa. Nah, tan beta Y per X ini udah dalam variabel yang diketahui. Ingat, jawabannya harus dalam variabel diketahui. X dan Y itu diketahui. Tetapi kalau tan alfa, kita nggak bisa buat dalam bentuk X dan Y karena alfa itu sudut yang kecil di sini. Maka tan alfa kita buatnya dalam bentuk sin dan cos. Nah, makanya kita cari dulu pakai aturan cos. Ternyata kita dapat di sini nilai apa nih namanya, nilai cosnya. Ya, kita udah dapat nilai cos alfa nih. Oke, untuk diisi kemari nanti itu. Untuk diisi kemari nilai cos alfa. Sekarang sin alfanya belum ada, ya. Sin alfanya kita belum ada. Tetapi sebelum itu, ya, cos alfa ini dalam X dan Y ya. Cos alfa dalam X dan Y, jawabannya nanti dalam theta. Nah, di sini juga kita punya masalah lagi. Jawabannya di sini nanti ada sin theta 2. Maka kita cari cara dulu menghilangkan yang ini nih teman-teman. Menghilangkan X kuadrat Y kuadrat ini. Kita harus bisa menghilangkan ini. Ada nggak nilai X kuadrat Y kuadrat yang jawabannya dalam theta 2? Ya, ternyata ada nih di sini tadi nih. Nah, yang ini nih. Ya. Waktu kita cari tadi nilai theta 2. Jadi kita dapat ini tadi teman-teman. Ya. Paham ya? Kita dapat ini tadi kan? Nah, anggap aja kita anggap ini persamaan 1. Persamaan 1. X kuadrat Y kuadrat. Nah, sekarang kita substitusi persamaan 1 ini ke persamaan cos tadi. Ya, ke persamaan yang ini. Ya, biar lebih simple gitu ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman, kenapa saya tahu? Karena saya udah kerjakan dulu ini. Sehingga di akhir nanti jawaban kita itu harus dalam theta 2. Maka ini harus kita ganti dulu. Jadi awalnya saya juga nggak tahu ya sebelum saya menyelesaikannya sampai habis gitu. Jadi di sini kita substitusi ya, ini kita ganti dengan persamaan 1 agar nanti jawaban kita persis sama dengan yang di sini karena dia butuhnya theta 2. Gitu ya. Oke. Nilai X kuadrat Y kuadrat itu adalah L1 kuadrat tambah L2 kuadrat 2L1 L2 cos theta 2. Jadi di sini kita substitusi dulu. Cos alfa sama dengan L1 kuadrat kurang L2 kuadrat ditambah L1 kuadrat tambah L2 kuadrat ditambah 2L1 L2 kaliin cos theta 2 dibagi dengan 2L1 akar X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya. Kemudian kita bisa aja sih coret ini, tapi kita tulis simpelkan dulu ya. L1 dengan ini hilang nih, L2 hilang. Jadi 2L1 kuadrat ditambah 2L1 L2 cos theta 2 dibagi dengan 2L1 akar X kuadrat Y kuadrat. Yang bawah ini nggak apa-apa karena jawabannya dalam X kuadrat Y kuadrat akar nanti nih. Jadi kemudian di sini 2L1 hilang, 2L1, tapi di sini 2L1-nya hilang dengan kuadrat ya. Berarti sisanya adalah cos alfa L1 tambah L2 cos theta 2 per akar X kuadrat tambah
Y kuadrat. Nah, ini yang akan kita gunakan akhirnya ya, bukan yang atas tadi. Oke, ini jadi lebih pendek sedikit lah. Kemudian kita juga butuh nilai sin theta teman-teman ya. Ini kita turunkan sedikit. Kita butuh nilai sin theta. Butuh nilai sin theta. Nah, untuk sin kita dapatnya dari aturan sinus. Ya, kayaknya muat di sini aja sih. Oke, kita buat di sini. Oke, kita pakai di sini aturan sinus. Nah, aturan sinus ini tujuan kita untuk mencari sin alfa. Maka kita buat di sini sin alfa per, kalau aturan sinus itu yang dipakai adalah yang di depan sudut ya, panjang. Jadi sin alfa itu L2, yang di depan sin alfa itu L2. Kemudian kita hubungkan dengan, ingat tadi dalam bentuk theta 2 tadi ya. Kita butuhnya theta 2. Ingat tadi di sini ada sudut nih. Di sini ada sudut tadi 180 kurang theta 2 gitu ya. Maka di sini kita buat sin 180 kurang theta 2 per sudut C. Sudut sisi C. Ya. Per sisi C. Jadi sin alfa per L2 itu di depan sudut alfa itu L2, di depan sudut 180 kurang theta 2 adalah sisi C. Nah, di sini kita simpelkan lagi sin alfa per L2. Nah, di sini sudut sin ya. Sin penjumlahan sin ya. Kalau tadi penjumlahan cos saya sudah berikan. Yang mana tadi ya? Ini ya, cos sin. Kalau sin itu sin cos sin ya. Nanti teman-teman lihat aja sin alfa tambah beta atau sin alfa kurang beta itu jadi apa. Nah, di sini saya langsung mau tulis hasil aja. Jadi sin 180. Ya, ini nanti adalah identitas trigono. Silakan tanya ke pembimbingnya atau guru matematika ya. Jadi sin 180 kurang theta 2 itu akan bisa berubah menjadi sin theta 2 ya. Silakan tanya ke guru matematika atau ke pembimbing kalian. Oke, jadi akar x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, sampai sini ingat tadi kita butuhnya sin alfa. Maka kita dapat sin alfa sama dengan L2 sin theta 2 per akar x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, sekarang teman-teman, kita sudah punya semua komponen untuk mencari tan alfa, yaitu sin alfa dengan cos alfa ya. Cos alfa udah ada di bawah. Kemudian sin alfa udah ada di atas sini. Ya, sin alfa sudah ada di atas sini. Ya, udah aman juga. Nah, sekarang kita udah bisa cari tan alfa dan tan beta ya. Tan beta udah aman, memang y per x. Tan alfanya dalam sin dan cos. Nah, sisanya adalah teman-teman masukkan ke persamaan ini. Persamaan yang paling atas ini. Ya, tan theta 1, tan beta kurang alfa. Ini pun ada identitasnya, ada aturannya ya. Tan theta 1 jadi sama dengan tan beta kurang alfa, itu bisa berubah teman-teman. Ya, kita buat di bawah aja. Ya, saya buat halaman baru. Jadi, kesimpulan terakhirnya adalah, jadi kita mau cari adalah tan theta 1 sama dengan tan beta kurang alfa. Nah, ini ada aturannya teman-teman ya untuk tan itu, jadi berubahnya begini teman-teman. Tan beta kurang alfa itu jadinya tan beta kurang tan alfa per 1 tambah tan beta kali tan alfa. Nah, kita akan dapatkan nanti tan theta, masukkan tadi tan beta. Di sini adalah y per x tadi, kemudian kurang tan alfa tadi, sin alfa per cos alfa per 1 tambah y per x gitu ya, dikaliin nilai dari sin alfa per cos alfa. Teman-teman bisa cari dulu sebenarnya nilai tan alfa itu berapa, nanti masukkan kemari. Nah, ini silakan teman-teman sebagai latihan ya. Masukkan nilai semua karena sudah ada semua sin alfa cos alfa.
Ya, ini cos alfanya, ini sin alfanya dimasukkan. Nanti hasil akhirnya adalah teman-teman akan dapat nilai theta satunya itu adalah ARC cos gitu ya. Bla bla bla, dapat apa? Nanti silahkan diselesaikan. Kemudian tadi kalau theta 2-nya udah dapat yang ini. Kan tadi pilihannya sisa C sama D ya. Nanti jawaban yang benarnya adalah yang C. Teman-teman silahkan selesaikan tapi persamaan yang bawah. Nah, buat yang mau screenshot ini saya berikan gambarannya biar mudah gitu. Silahkan di screenshot. Oke. Begitu teman-teman, silahkan diselesaikan di sini nilainya untuk sebagai latihan ya. Selesaikan sebagai latihan. Selesaikan mandiri. Baik, begitu saja, semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti pembahasan untuk soal-soal selanjutnya. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.